Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya yang terdiri dari Fidianis Pranoto, Aflaha Ayub, dan Jeffrey Jonathan dari Pendidikan Teknik Elektronika 2018 Universitas Negeri Jakarta akan mempresentasikan mengenai perancangan sistem headphone redam suara bising. Presentasi kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir teknik pengolahan sinyal yang diampu oleh dosen kami, Bapak Dr. Andes Wisnujatmiko, MTech. Yang pertama, apa sih suara bising itu? Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Statement ini diambil dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996. Suara bising tersebut dapat dihasilkan dari suara mesin, suara ledakan, suara benturan, dan berbagai macam suara keras yang ada di kehidupan kita, di lingkungan kita sehari-harinya. Dari suara bising itu, apa sih permasalahan yang didapat di dunia nyata? Ya, dari kebisingan sendiri, kita dapat terganggu pendengarannya, gangguan pendengaran, tekanan darah kita bisa naik, mempengaruhi psikologis manusia, dan gangguan keseimbangan. Karena suara bising yang berlebihan, maka pendengaran kita bisa terganggu. Dan juga suara bising yang berlebihan itu bisa menaikkan tekanan darah kita yang juga mempengaruhi psikologis kita sebagai manusia. Ya. Blok diagram dari sistem yang kami buat, di sini ada mic, input berupa noise masuk ke mic, output dari mic menjadi input ke preamp, output dari preamp menjadi input di inverting op-amp, kemudian output dari inverting op-amp menjadi input di summing amplifier, kemudian hasil akhirnya akan terdengar melalui headphone, yaitu berupa suara musik. Ya, selanjutnya ada fungsi dan cara kerja sistem yang akan dipaparkan oleh kawan kami, yaitu Jeffrey Jonathan. Baik. Ya, saya akan membacakan fungsi dan cara kerja subsistem. Next. Yang pertama itu ada mikrofon. Mikrofon adalah suatu alat atau komponen elektronika yang dapat mengubah atau mengkonversikan energi akustik atau gelombang suara ke energi listrik atau sinyal audio. Mikrofon atau mikrofon merupakan keluarga transducer yang berfungsi sebagai komponen atau alat pengubah satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Pada sistem headphone, redam suara bising ini, mic bekerja untuk menerima noise yang berasal dari luar yang nantinya akan diubah menjadi sinyal audio. Yang kedua ada preamplifier. Tahap awal pengolahan sinyal pada sistem ini menggunakan non-inverting op-amp yang bekerja sebagai preamp. Preamp berguna untuk menguatkan sinyal dari mic yang masih sangat lemah. Cara kerja preamp ini adalah gelombang sinyal noise atau suara bising yang ditangkap dari mic akan diubah menjadi sinyal listrik dengan frekuensi tertentu. Sinyal ini masih terlalu lemah sehingga perlu dikuatkan lagi untuk mendapatkan besaran yang sesuai. Hasil output dari preamp akan dibawa ke input inverting op-amp. Inverting op-amp. Penguatan inverting adalah suatu rangkaian penguatan yang berfungsi menguatkan sinyal. Akan tetapi, sinyal yang dikuatkan akan berbanding terbalik 180 derajat dengan sinyal masukannya. Pada tahap ini, fase input inverting op-amp
yang berasal dari output preamp akan di-invert atau diubah 180 derajat, seperti gambar ini. Yang keempat ada penguat penjumlah. Rangkaian adder atau penjumlahan sinyal dengan op-amp adalah konfigurasi op-amp sebagai penguat dengan diberikan input lebih dari satu untuk menghasilkan sinyal output yang linear, sesuai dengan nilai penjumlahan sinyal input dan faktor penguatan yang ada. Dua sinyal yang dijumlahkan pada penguatan penjumlahan ini adalah output dari interpreting op-amp, yaitu anti-noise, dan input tambahan berupa musik. Output dari penjumlahan ini akan menjadi hasil akhir dari tahapan rangkaian sistem peredam suara bising, yang nantinya dibawa ke headphone dan mengeluarkan suara yang diinginkan. Kelima, headphone. Headphone adalah alat yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara. Hasil dari penguatan penjumlahan, yaitu sinyal listrik dengan suara bising yang telah diredam, dan hanya berisi audio musik, akan dikeluarkan di headphone yang nantinya akan diubah menjadi gelombang suara, sehingga musik dapat didengar dengan jelas. Ya, selanjutnya ada cara kerja sistem, akan dijelaskan dengan teman saya, Alfa. Baik, terima kasih Saudara Jeffrey. Lanjut. Metode dari headphone peredam suara bising ini diperoleh dengan cara melapiskan suara bising atau noise dengan anti-noise. Agar headphone peredam suara bising ini dapat bekerja, dibutuhkan beberapa komponen seperti mikrofon yang diletakkan pada bagian input guna untuk mendeteksi dan mengambil noise signal dari luar. Nantinya, rangkaian peredam suara bising ini akan menghasilkan sebuah anti-noise signal yang akan menekan noise signal. Pada bagian headphone akan dibutuhkan sebuah gelombang suara agar noise atau suara bising dari luar dapat bertemu dan meredam suara yang tidak diinginkan. Headphone peredam suara bising ini diharapkan mampu meredam lebih dari 70% suara bising dan efektif ketika digunakan untuk berpergian lewat udara atau gelombang suara dengan frekuensi yang kecil seperti yang ada di gambar ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan alur kerja sistem ini. Yang pertama, mic sebagai input awal berguna untuk mengambil suara bising yang berasal dari luar. Kemudian, suara bising tersebut akan dibawa ke preamp agar sinyal dapat dikuatkan dan dapat digunakan. Kemudian, hasil dari preamp akan menjadi input dari inverting op-amp yang berguna untuk mengubah fasa dari sinyal suara bising itu sebesar 180 derajat. Kemudian, output dari inverting op-amp akan menjadi input di dalam penguat penjumlah. Nah, di dalam penguat penjumlah ini akan dibutuhkan sebuah input dari luar, yaitu audio musik, sehingga audio musik dan hasil dari inverting op-amp dijumlahkan, yang nantinya akan menjadi input dari headphone, yang nantinya headphone akan mengeluarkan suara yang jelas. Kemudian hasil yang diharapkan dari sistem ini, hasil yang kami harapkan dari sistem headphone peredam suara bising ini adalah tidak terjangkit gangguan pendengaran, kemudian tidak terganggu saat mendengarkan musik di luar ruangan, kemudian kondisi psikologis tidak terganggu,
kemudian tidak terjangkit gangguan keseimbangan. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat sistem ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.